Aromi atau semua sahabat Aromi FM yang dipanjangluaskan langsung di frekuensi 95,4 Aromi FM. Ya, selamat bergabung bersama kami dalam acara Talk Show bersama Bapak Kapolsek Radio, yang mana di kesempatan malam ini akan memberi pencerahan tentang hukum atau yang lainnya. Yang mau Anda masukkan, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu dan jangan takut. Silakan aja naik di nomor radionya ya. Baik ya, pada malam hari ini tentunya saya atas nama Kepolisian Sektor Sukanegara, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Sukanegara yang meliputi 10 desa, dan termasuk para pendengar dimanapun Anda berada yang masih dalam kawasan Cianjur, mungkin Sukabumi dan luar daripada Cianjur yang bisa mendengar siaran ini. Bagaimana tidak ada? Wadah ya. Oh iya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat secara umum atas terselenggaranya dalam rangka Buhar Kamtibmas memelihara keamanan ketertiban masyarakat, sehingga sampai saat ini tentunya masih dalam keadaan terkendali. Alhamdulillah buat wilayah hukum Sukanegara aman, tentram, nyaman. Amin. Ini berkat kerjasama semuanya masyarakat ya. Iya, semua kalangan ya. Betul, semua masyarakat, semua stakeholder yang ikut cawe-cawe dalam hal keamanan ini. Iya. Kemudian yang ada sekarang ini lihat melalui media-media, Iya. ya kan, ini sudah marak terjadinya beberapa aksi-aksi kejahatan. Iya dari. Nah gitu. Bahkan sudah menyangkut masalah kenakalan remaja ini. Ya. Iya, yang sekarang lagi ini ya banyak terjadi ya sebenarnya. Betul. Beberapa media juga mungkin pernah mengekspos, memviralkan terjadinya kekerasan ya, di jalanan ya, atau kejahatan jalanan ya, kejahatan jalanan yang dilakukan oleh yang pertama yang sering bikin trauma bagi masyarakat adalah berandalan atau geng bermotor ya. Iya. Tidak sedikit melukai dan bahkan merenggut nyawa. Ya, termasuk pelajar-pelajar juga ini banyak yang tawuran gitu kan ya, sama juga ini termasuk kategorinya kejahatan jalanan gitu ya. Iya gitu ya, seperti yang sudah terjadi mungkin di saat ini Semarang, seperti pelulusan yang sudah dilaksanakan ya Komandan ya. betul. Jadi alhamdulillah ya, kalau di Sukanegara ini kami secara door to door melaksanakan kegiatan Ghost to School ya. Jadi polisi berusaha untuk melakukan pencegahan dengan Ghost to School, door to door ke sekolah-sekolah pada saat terjadinya kelulusan maupun momen-momen yang lain ya. Gitu ya. Ya alhamdulillah atas kerjasamanya Komandan langsung meluncur ke TKP di mana kelulusan akan dilaksanakan di setiap sekolah, sehingga untuk Sukanegara ini bisa terrealisasi dengan aman ya Komandan ya. Amin. Mudah-mudahan ini tentunya berkat kerjasama kita semua. Iya. Berbicara masalah remaja ya, Iya. terutama kalau kita berbicara remaja, tentunya usia-usia remaja yang masih dalam kategori 18 tahun gitu kan. Iya. Apakah itu mungkin 18 tahun kurang atau 18 tahun lebih gitu kan. Iya. Yang terjadi masih adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh remaja, terutama kalau kita berbicara remaja tentunya ya kalangan siswa pelajar. Iya. Kan? Nah, kalau kita berbicara siswa pelajar, tentunya ini menyangkut masa depan. Iya. Ya, masa depan bangsa kita ini ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Iya. Tanggung jawab kita bersama bukan hanya di pundak daripada kepolisian khususnya, mungkin di pundak keamanan khususnya, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua bersama.
bersama untuk menyelamatkan generasi kita ke depan. Iya. Ya. Termasuk tentunya yang paling dekat kalau kita berbicara masalah anak-anak pelajar, tentu yang paling dekat adalah bimbingan orang tua, pengawasan orang tua. Orang tua yang pokok Itu perlu saya sampaikan kepada masyarakat umum, ya. Di samping kita melakukan upaya preventif, kemudian preventif dan represif. Iya. Nah, kalau upaya-upaya yang terakhir adalah represif, penindakan. Iya. Nah, kalau memang itu sampai terjadi, namun demikian tetap kita selalu mengedepankan upaya-upaya preventif maupun pencegahan, ya. Sehingga kita melakukan program Ghost to School, kemudian melakukan penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat dan himbauan melalui pamflet-pamflet, ya, agar anak-anak kita terselamatkan. Kita melakukan kegiatan jangan sampai anak-anak pelajar kita itu tergabung dengan geng motor, ya. Tapi makanya begitu kita melakukan upaya-upaya tadi yang kita sampaikan, Iya. ya, tetap kita kedepankan upaya preventif, kemudian preventif, dan Iya. yang terakhir ada represif. Upaya preventif itu adalah upaya tindakan kepolisian dengan secara memberikan penyuluhan, himbauan seperti itu contohnya. Iya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya tidak hanya memberikan penyuluhan dan sekolah-sekolah kepada masyarakat melalui pamflet-pamflet dan sebagainya. Iya. Nah, Iya. upaya preventif pun kita lakukan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan patroli, ya. Iya. Kita melaksanakan kegiatan patroli. Sekaligus kami sampaikan kepada masyarakat secara umum di sini juga, tolong sekali lagi bantuan masyarakat secara umum, Iya. ya, untuk sama-sama mengawasi, ya, kegiatan-kegiatan terutama pelajar-pelajar kita atau remaja-remaja kita, ya, tolong dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dan dalam rangka menyelamatkan bangsa kita juga ke depan. Iya. Untuk ini kita akan melakukan tindakan tegas, ya. Iya. Ya, karena upaya-upaya kita sudah dari etape-etape awal preventif kita sudah lakukan, ya. Iya. Kemudian upaya-upaya pencegahan pun kita sudah lakukan. Nah, kalau itu tidak bisa, terpaksa kita melakukan tindakan secara represif, yaitu penindakan penegakan hukum. Dan ini perlu kami himbau atau perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ya, apabila Iya. kedapatan nanti, ya, anak-anak, ya, putra putri bapak ibu sekalian pendengar, ya, kalau sampai kedapatan dijumpai, ya, melakukan tindakan-tindakan kejahatan jalanan, Iya. contohnya tawuran, ya. Nah, biasanya tawuran ini mereka itu dilengkapi dengan senjata tajam. Nah, senjata yang sudah Nah, disiapkan. senjata yang sudah siapkan, ya, yang jelas yang tidak sepantasnya harus dibawa oleh seorang pelajar, Iya. kan gitu. Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum yang tegas, ya, tegas dan terukur, ya. Iya. Kita tetap melakukan proses hukum, ya. Iya. Jadi mohon maaf sekali, ini sekaligus sebagai warning, ya, peringatan, ya, sebagai peringatan juga kepada masyarakat, Iya. agar masyarakat itu betul-betul paham, ya, kita akan melaksanakan upaya tindakan represif, ya, terhadap pelanggaran hukum, kejahatan jalanan, kenakalan remaja yang melakukan kegiatan tindak pidana. Apakah itu mungkin undang-undang darurat, Iya. ya, dikenakannya nanti terkait dengan membawa senjata tajam, atau mungkin tindak pidana yang lain, penganiayaan atau dan sebagainya, ya. Dan itu tidak ada ampun lagi. Ini warning yang terakhir, ya, Iya. untuk masyarakat. Apabila anak-anak atau putra-putri bapak ibu melaksanakan atau melakukan kegiatan dan kejahatan jalanan itu, kami akan melakukan tindakan tegas, Iya. ya, tindakan tegas. Karena ini semata-mata bukan karena kami kepolisian itu dendam dan sebagainya, bukan, tapi dalam rangka penegakan hukum untuk menciptakan
Harkamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Betul. Itu sikap yang terakhir ya, yang Iya, betul. dilakukan oleh pihak pengamanan. Betul, sikap terakhir. Kan kita sudah memberikan saran begini begitu, lalu Iya. dia tetap memaksa untuk melakukan kriminal. Iya. Ya terpaksalah sebagai pihak pelindung pengamanan akan mengamankan mereka. Betul ya, betul. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat ya, dimanapun Anda berada yang mendengar siaran ini, tolong ini sekaligus sebagai warning bagi kami. Iya. Sekali lagi kami tidak ada tendensi apa-apa ingin nakut-nakutin, tidak. Iya. Tetapi sekali lagi kami adalah dalam rangka untuk memelihara ketertiban keamanan masyarakat. Iya. Ya, siapa yang rugi? Ya, masyarakat juga yang rugi. Kemudian pelajar itu sendiri juga rugi kalau sudah tersandung dengan masalah hukum. Ya, maka dari itu kita sebagai orang tua dan semua ikut bertanggung jawab untuk sama-sama mengawasi, ya, mengawasi kegiatan para remaja khususnya di kalangan pelajar. Iya, Bukan tanggung jawab guru saja, tetapi yang lebih dekat adalah orang tua. Ya, tapi secara umum kita semuanya ikut bertanggung jawab demi keamanan ketertiban masyarakat dan demi untuk memajukan bangsa ini ke depannya. Iya. Iya, sebagai orang tua kan sebagai pelindung atau pembina di rumah tangga. Betul ya. Jadi jangan kita lihat anak kita yang sudah berdewasa itu peliharaan malam tanpa ada pengontrolan Ya. dan tanpa ada ini dari orang tua. Betul. Maka orang tua kita lah yang menjadi kita aja yang menjadi kerugian. Iya, kita semua yang rugi ya. Padahal kalau kita berbicara generasi muda itu adalah aset bangsa ya. Iya. Ya, itu aset bangsa ke depan untuk yang akan memikul daripada negara ini, bangsa ini ke depannya. Itu aset bangsa yang perlu kita selamatkan. Iya. Ya, perlu kita selamatkan. Makanya dari itu yuk kita sama-sama ikut saling mengawasi ya. Iya. Gitu ya. Itu aset bangsa, kita selamatkan ya. Sekali harus. lagi pihak kepolisian tidak ada tendensi apa-apa, bukan hanya untuk memberikan warning, menakut-nakutin, tidak. Iya. Tetapi semata-mata kalau toh kita melakukan upaya-upaya represif, tindakan hukum terhadap mereka, itu adalah semata-mata demi menyelamatkan mereka itu sendiri, demi menyelamatkan kehidupan berbangsa bernegara kita ini. Iya. So, itu sebagai modal utama. Betul. Dikarenakan kalau masa muda remaja kita hancur, Ya. maka siapalah akan menjadi tulang Penerus punggung ya, negara ini. betul, penerus bangsa ini ya. Dikarenakan kan di musim sekarang mah mulai dirusak otaknya ya. Nah, betul. Lalu apa saja lah. Wah, semuanya Ya, ya, cuci. makanya intinya harus kita bisa memilah, menyaring ya, Ya, dalam hal bergaul ya, kita harus tetap awasi mereka. Iya. Ya. Kemudian yang lain ya terkait dengan masalah geng motor. Iya. Ya, akhir-akhir ini juga banyak viral-viral terkait kejahatan jalanan yang dilakukan oleh gerombolan atau Iya, geng memang motor. tidak sedikit teman. Ya, yang itu kebanyakan ini yang direkrut juga kebanyakan anak-anak pelajar ya. Ya, terutama anak SMP, SMA terutama ya. Yang masih jauh di bawah umur ya tadi. Iya betul, itu kategorinya masih di bawah umur ya. Iya. Tapi sekali lagi kami sampaikan, dalam hal penegakan hukum mungkin masyarakat juga sudah paham Iya. bahwa kita ada persamaan hak atau persamaan di muka hukum, kan gitu. Iya. Tentunya tidak dilepas begitu saja. Siapapun pelanggarnya, anak-anak dan sebagainya, tetap itu kalau melanggar hukum tetap kita tindakan. Iya. Gitu ya. Nah, terkait dengan masalah geng motor, ini kebanyakan yang direkrut adalah kalangan remaja, terutama anak-anak sekolah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua, Iya. ya. Jangan sampai kita lengah, ternyata anak kita akhirnya direkrut sama mereka dan akhirnya bergabung dengan geng motor. Nah, itu. Ya, karena mohon maaf ya, Iya. berbicara masalah community, berbicara masalah organisasi, kita memang untuk berorganisasi sah-sah saja ya. Iya. Ya, sah-sah saja. Sejauh organisasi itu jelas sesuai dengan ADART-nya ya. Iya. Ya, Ada payung pasti hukum. betul, jelas harus ada ADART yang intinya di situ adalah
tentunya tidak lepas dari dasar negara kita. Itu menjadi landasan kan gitu, karena ada RT tentunya Undang-Undang 45 dan sebagainya kan gitu. Tapi dalam hal kategori konotasi daripada gerombolan atau geng-geng motor yang tidak bertanggung jawab, itu kan nggak jelas ya organisasinya kan gitu. Sehingga apa tujuan dari organisasi itu nggak jelas itu. Masa ada suatu organisasi tujuannya ingin merusak, ingin menyakiti orang, bahkan membunuh orang, itu kan bukan organisasi apa tujuannya nggak jelas gitu ya. Tidak ada makanya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita, jangan sampai anak-anak kita terrekrut oleh mereka. Nah, namun ini sekali lagi kami pernah menyampaikan ya, memang kita juga tidak bisa menyalahkan ya kan, kadang-kadang orang tua itu sendiri memfasilitasi menggunakan motor kepada anak-anaknya, padahal belum usianya untuk mengendarai kendaraan bermotor. Mengendarai kendaraan bermotor tentunya harus punya surat izin mengemudi, di mana ketentuan untuk mendapatkan SIM itu tentunya yang pertama pasti ketentuan syaratnya adalah sehat jasmani rohani tentunya pasti. Oh iya, masa ibaratnya orang agak terganggu ingatannya diloloskan Bawaslu kan nggak mungkin. Keduanya pasti sudah dewasa ya, gitu kan. Nah, jadi tidak akan dikabulkan kalau orang itu belum dewasa untuk mendapatkan SIM. Kemudian syarat yang ketiga tentunya harus mahir membawa kendaraan bermotor kan gitu. Jadi, selain mahir membawa kendaraan bermotor, syarat yang keempat juga harus tahu peraturan berlalu lintas kan gitu. Makanya ada namanya ujian teori tes. Nah, di samping ada ujian teori juga ada ujian praktek tadi kendaraan bermotor gitu. Itu barangkali ya perlu kita sampaikan sekelumit tentang warning kita kepada masyarakat. Tolong selamatkan anak-anak kita. Sekali lagi pihak kepolisian melakukan upaya-upaya dalam hal penindakan ini semata-mata untuk menyelamatkan anak-anak kita. Baik, itu saja ya barangkali untuk di interval pertama. Terima kasih. Aduh, suaranya luar biasa. Kalau di luar biasa dong. Aduh, baik, kita sapa kembali para pendengar dimanapun Anda berada dan masih setia untuk menemani Radio Arumi FM ya di 95,4. Baik, kami sapa kepada seluruh pendengar dimanapun berada dan kami lanjutkan kembali bincang-bincang kita ya. Tadi kita sudah berbicara banyak menyangkut masalah kegiatan-kegiatan kepolisian terkait dengan untuk penanggulangan masalah kenakalan remaja di motor dan sebagainya. Dan kami himbau atau mau sampaikan juga kepada masyarakat secara umum yang bisa mendengar siaran ini ya, terkait dengan tindakan represif kita. Saya rasa ini sudah tidak main-main lagi ya. Karena kejahatan-kejahatan jalanan ini akhir-akhir ini sudah semakin marak, sehingga kita perlu adanya tindakan tegas ya, tindakan tegas dalam rangka untuk melindungi masyarakat, karena tidak sedikit korban-korban yang akibat daripada kekerasan daripada kenakalan remaja termasuk geng motor ini sudah merenggut nyawa, kemudian sedikitnya menimbulkan luka kepada masyarakat, membuat trauma. Sehingga dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat kita, tentunya kita tidak segan-segan lagi untuk melakukan tindakan tegas. Di antaranya kita segan-segan kalau memang sudah kita memberikan warning seperti ini, mudah-mudahan masyarakat secara umum bisa lebih berhati-hati ya, mengawasi anak-anak kita dan termasuk lingkungan kita ya. Jadi jangan sampai nanti dipersalahkan kembali kalau kita sudah memberikan warning secara tegas ya melalui siaran ini untuk di Polres Cianjur khususnya ya. Apabila terjadi kembali kejahatan-kejahatan jalanan yang dilakukan oleh geng motor,
maupun anak-anak remaja yang melakukan tawuran ya, dan membahayakan kepentingan umum dan membahayakan kepentingan masyarakat, bikin trauma kepada masyarakat, kita tidak segan-segan untuk melakukan tembak di tempat ya. Ini mohon masyarakat bisa disampaikan kepada seluruh warganya ya yang bisa mendengar ini, dan sampaikan kepada masyarakat secara umum. Dari itu tolong sekali lagi kami himbau kepada masyarakat dan kami tegaskan pada hari ini, pada malam hari ini kepada masyarakat supaya bisa memahami, mengetahui ya, penegakan hukum secara represif, kepolisian tetap akan melakukan tindakan ya dalam rangka untuk melindungi masyarakat, untuk dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh Bapak Kapolres Cianjur, perintahnya tegas, tembak di tempat kalau itu meresahkan masyarakat dan bikin ulah kembali. Termasuk pelajar pun ya, walaupun di bawah umur tetap akan dilakukan, ditindak secara hukum. Kalau kedapatan membawa senjata tajam, barangkali itu ya. Nah, mungkin kita sekarang buka ya, barangkali ada yang mau menyampaikan unek-unek atau kritik saran bagi kami, itu akan kami terima karena kami secara rutin ya sudah terjadwal setiap hari Jumat kita juga melaksanakan kegiatan Jumat Curhat ya. Nah, Jumat Curhat. Jadi alhamdulillah di Sukanegara ini ada fasilitas yang dan bisa memfasilitasi dari Radio Arumi FM ini untuk malam Jumat Curhat. Nah, kalau besok siangnya Jumat Curhat. Nah, memang kalau kita berbicara hari Jumat ini hari yang keramat ya. Sekarang gini, Jumat berkah, terus Jumat bersih, apalagi yang Jumat ya, malam Jumat sunat, termasuk Jumat Curhat kan gitu. Saya jadi memang hari yang keramat Jumat ini kan. Gitu ya, gitu ya. Barangkali ada yang kepada semua rekan-rekan Arumi FM, barangkali Anda mau naik yang menggunakan nomor layanannya, silahkan. Jangan sungkan-sungkan dan jangan takut, kita ini berbincang-bincang, rileks berbicara. Kalau mau ada yang gabung, kami persilahkan aja ke kontak nomor Radio Arumi ya, di sini sudah biasa dilakukan. Dan juga kepada tokoh masyarakat, mungkin para RT dan juga yang lainnya yang mendengarkan siaran ini, acara talk show, silahkan saja menggunakan nomor tujuan Arumi FM untuk berbincang-bincang, memberi masukan atau saran bagaimana dan memberitahukan di mana Anda berada, mungkin keamanan Anda kurang nyaman atau telah nyaman, itu yang diharapkan.